Ya, halo guys, kali ini saya belajar desain posko pemadam kebakaran. Ini ukurannya 13 kali 10, jadi lebarnya 13, panjangnya 10. Nah, biasanya kan posko itu tidak tingkat. Sekali ini saya bikin berbeda, saya bikin tingkat dan saya rubah bentuknya. Biasanya di sebelah kiri sini ada ruangan atau ada kamar gitu ya, tapi untuk ruangannya saya pindahkan di bagian tengah, di bagian belakang, nih di bagian sini ya. Nah, untuk bagian kanan ini adalah posisi untuk fire truck atau mobil kebakarannya, jadi cukup untuk satu mobil kebakaran. Nah, bagian tengah ini adalah ruangan untuk ngobrol-ngobrol atau tempat duduk santai personil. Nah, di ruangan tengah ini sebenarnya juga bisa untuk menaruh mobil-mobil kecil, mobil sedan gitu ya. Nah, kalau di posko biasanya kan di tengah-tengah sini dia untuk parkir motor, tapi kali ini saya pindahkan, saya rubah posisi parkir motornya di sebelah kiri biar supaya lebih luas ruangannya. Nah, kalau dari tampak depan ini kan sepertinya terbuka, nanti saya tutup dengan papan nama. Biasanya kan ada papan nama tuh, pemadam kebakaran gitu ya. Di sini contohnya seperti ini, kita bikin papan nama nih. Jadi kan ini contoh. Nah, ini sebagai penutup supaya tuh tidak terlihat dari luar, menjaga privasi juga. Nah, untuk bagian kiri saya mau bahas ini dulu, parkiran motor. Di sini dikasih pagar sebagai simbolis aja ya. Nah, ini ruangan khusus untuk parkir. Ini kurang lebih cukup lah untuk beberapa motor, 5 motor atau 6 motor. Nah, di sini saya memberi tangga atau membuat tangga, tapi untuk tangganya ini sebagai simbolis juga. Jadi tangganya masih terlihat berantakan. Mengapa sebagai simbolis? Karena saya pribadi belum lihai, belum ahli dalam membuat tangga tersebut. Saya belum ahli dalam menggunakan aplikasi ini, jadi ini sebagai simbolis aja, untuk gambaran doang. Jadi ya, di bawah tangga ini ada dapur yang mungkin ukurannya kecil ya, dapur, ada kompor gini. Kenapa sih di pemadam itu ada kompor? Ya karena personil pemadam biasanya lebih suka masak, karena lebih hemat, lebih murah, nggak perlu jajan di luar. Nah, ini ada pintu toilet. Ini adalah ruangan toilet. Ukurannya toiletnya 2 kali 2. Sedangkan di sini ini adalah ruangan komandan regu atau kepala regu. Ukurannya 3 kali 2,5. Jadi panjangnya 3, lebarnya ini 2,5. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya nih. Ini adalah ruangan tempat tidur personil atau anggota. Ukurannya 4 meter kali 3 meter. Jadi kenapa ini lebih luas? Ya karena kalau anggota itu, personil itu tidurnya bareng-bareng, berbeda dengan kepala regu. Kalau komandan regu atau kepala regu ini dia tidurnya sendiri karena menjaga privasi, kedua supaya lebih nyaman gitu. Nah, untuk di bagian belakang mobil ini ada ruangan kosong. Ini bisa digunakan juga mungkin untuk dapur atau mungkin untuk penyimpanan barang-barang gitu ya, untuk menaruh perahu karet atau sebagainya. Nah, untuk bagian lantai atas nih
saya belum bisa buatkan karena saya masih belajar, masih tahap belajar, belum ahli. Nih masih kosong banget, jadi saya belum bisa lanjutkan. Nah, buat teman-teman yang mau pakai aplikasi seperti ini bisa download langsung di websitenya. Dan yang terpenting komputernya itu atau laptopnya itu memiliki VGA minimal 4 GB dan RAM-nya itu minimal 16 GB atau 8 GB juga bisa. Kalau saya ini biasanya menggunakan memori RAM sekitar 16 GB, tapi berhubung yang satunya rusak jadi menggunakan 8 GB RAM. Ini saya rasa cukup begitu aja. Ini hanyalah untuk belajar, untuk inspirasi saya atau mungkin juga inspirasi buat teman-teman yang pengen desain rumah. Tapi kalau ada orang yang mau bikin gambar seperti saya atau mau menjadikan denah ini sebagai objek, ya silakan, diperbolehkan, nggak ada masalah. Ya udah, saya rasa cukup itu aja. Teruslah belajar walaupun nggak ada gunanya, tetap semangat. Oke.